Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Nah, di video kali ini kita akan berbagi edukasi. Nah, untuk itu ikuti video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sahabat edukasi, di video kali ini kita akan belajar materi tentang cerita pendek atau cerpen. Nah, di sini udah ada salah satu contoh dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya Aha Nafis. Nah, Robohnya Surau Kami ini bercerita tentang kisah tragis matinya seorang kakek penjaga surau atau masjid yang berukuran kecil di kota kelahiran tokoh utama cerpen itu. Nah, sahabat edukasi, ikuti terus video ini sampai selesai agar dapat memahami materi kali ini. Selanjutnya, pengertian cerpen. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Ciri-ciri cerpen. 1. Panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. 2. Ceritanya singkat, pendek, padat, dan lebih pendek dari novel. 3. Ceritanya fiktif dan rekaan. 4. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. 5. Habis dibaca sekali duduk. 6. Penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. 7. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. 8. Mengungkap masalah tunggal kehidupan pelaku. 9. Beralur tunggal dan lurus. Menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang membentuk oleh hubungan sebab akibat, ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. 1. Pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. 3. Menuju pada adanya konflik atau ration action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagi situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik, turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. 5. Penyelesaian ending atau coda. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contoh sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menulurkan. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh.
Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." 7. Menggunakan kata-kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam keadaan sekarang, bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempat sekarang, teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Selanjutnya, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur-unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. Selain unsur intrinsik, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar, yaitu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ada 4. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, etika dan budi pekerti. 2. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan sesama manusia di dalam masyarakat, seperti tolong-menolong, kasih sayang terhadap sesama. Ketiga, nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan, kegiatan ibadah antara manusia dan Tuhan. 4. Nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang dilakukan manusia dalam kehidupan pada masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, secara umum, cerpen memiliki 5 jenis fungsi, yaitu fungsi rekreatif untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur pembacanya. Fungsi estetis untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Fungsi moralitas berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Fungsi didaktif untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Fungsi religiusitas mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Selain kelima fungsi ini, cerpen pun memiliki fungsi yang lainnya, tergantung dari maksud dan tujuan si penulis. Sekian materi cerita pendek kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.